minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh lebih baik daripada dunia beserta isinya. Ya, siapa yang salat subuh berjamaah di masjid, dia dalam penjagaan Allah. 1 langkah mengangkat 1 derajat, 1 langkah menggugurkan 1 dosa. Nah, main-main Pak, kemarin bulan Rajab satu dunia merayakan Isra Miraj. Apa maknanya Pak? Saking pentingnya itu salat, satu-satunya syariat yang Allah undang Nabi langsung. Ya, berjalan di malam hari minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, naik ke langit ke-7, berjumpa Allah di Sidratul Muntaha. Untuk apa? Menjemput perintah salat. Jangan main-main dengan salat Pak. Salat itu seperti kepala pada badan. As-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Siapa yang mendirikan salat, dia dirikan agama. Siapa yang tinggalkan salat, dia meruntuh agama. Sebetulnya siapa musuh kita Pak? Orang yang tidak salat itu Pak, yang meruntuh agama kita Pak. Kok anehnya, orang yang jelas-jelas meruntuh agama kita jadikan sahabat. Kita ajak makan, kita bayarin makannya. Kita ajak main catur sampai pagi. Kita tahu ini orang nggak sholat Pak, dia sedang meruntuh agama kita. Kalau kita yakin dengan sabda Nabi SAW, tentu kita akan hentikan kebiasaan buruknya untuk meruntuh agama. Pertolongan dengan sabar dan sholat. Dan tidak ada karomah umat Rasulullah SAW yang menandingi lebih besar daripada karomah sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Kalau hari ini ada orang mengatakan itu wali Allah tapi nggak sholat subuh di masjid Pak, itu wali Allah tipu-tipu Pak. Fix tipu-tipu. Mana mungkin wali Allah nggak sholat subuh di masjid? Nabi katakan Pak, 2 waktu sholat berat bagi orang munafik, subuh dan isya. Nggak bisa Pak, fix 5 waktu itu nggak boleh toleransi Pak. Nggak ada cerita. Rasulullah SAW di hari terakhir beliau tak mampu berjalan, dipapah oleh sahabat, 2 orang sahabat, tak mampu melangkahkan kaki, meninggalkan bekas seperti rel kereta api di padang pasir. Nabi dipapah Pak, diseret kaki Nabi, didudukkan dalam saf sholat. Nabi tak pernah meninggalkan sholat berjamaah sekalipun sampai wafat Nabi. Bahkan ketika perang ada sholat berjamaah namanya sholat khauf. Sahabat Nabi buta, Abdullah bin Maktum minta izin sholat di rumah. Minta izin sholat di rumah Pak. Awalnya Rasulullah kasihan, nggak apa-apa Abdullah. Datang Jibril menegur ya Rasulullah. Ya Rasulullah, tanya Abdullah apakah dia mendengar azan atau tidak. Dengar ya Rasulullah, wajib bagimu sholat 5 waktu di masjid. Abdullah buta Pak, ini kita nggak buta Pak, kok sholat di rumah Pak? Nggak boleh kita sholat sendiri-sendiri Pak, berjamaah, kecuali uzur. Uzur itu apa Pak? Nggak mampu, antum lagi macet di jalan tol, jangan nekat, wah ini sholat jamaah nih, kita itu tinggal mobil di sana parkir lari ke masjid itu. Nggak begitu Pak. Islam itu mudah, adinu yusrun, agama itu mudah. Azan ini dikumandangkan, hadirin kata guru saya, azan ini dikumandangkan untuk memanggil para pecinta dunia. Yang sudah waktu sholat masih di pasar, yang sudah waktu sholat masuk dia masih di sawah, masih di jalan, maka diteriakin pakai speaker. Karena orang yang betul-betul iman dan rindu kepada Allah, sebelum azan dikumandangkan dia sudah duduk di masjid menunggu azan itu dikumandangkan. Kalau memang sudah ada niat ke masjid, insya Allah antum tak akan tertinggal takbiratul ula. Siapa yang sholat berjamaah di masjid selama 40 hari tanpa tertinggal takbiratul ula bersama imam, maknanya imam takbir kita berdiri di belakang, tak masbuk 1 waktu pun. Bara'atu minan nar wa bara'atu minan nifaq, dijauhkan dari api neraka jahanam, dijauhkan dari sifat munafik. Tidak usahlah antum ngomong Islam tinggi-tinggi kalau sholatnya masih di rumah Pak. Ngomong Islam, syariat Islam ini di khilafah macam-macam. Sholat subuh di mana? Itu dulu Bang, itu subuh gak berat dikit Bang. Bagaimana kamu mau memimpin dunia? Memimpin matamu kau tak mampu. Ra'atin fajri khairan minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh lebih baik daripada dunia beserta isinya. Ya, siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, dia dalam penjagaan Allah. 1 langkah mengangkat 1 derajat, 1 langkah menggugurkan 1 dosa. Nah, main-main Pak, kemarin bulan Rajab satu dunia merayakan Isra Miraj. Apa maknanya Pak? Saking pentingnya itu sholat, satu-satunya syariat yang Allah undang Nabi langsung. Ya,
berjalan di malam hari minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, naik ke langit ketujuh, berjumpa Allah di Sidratul Muntaha. Untuk apa? Menjemput perintah salat. Jangan main-main dengan salat, Pak. Salat itu seperti kepala pada badan. As-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Siapa yang mendirikan salat, dia dirikan agama. Siapa yang tinggalkan salat, dia meruntuh agama. Sebetulnya siapa musuh kita, Pak? Orang yang tidak salat itu, Pak, yang meruntuh agama kita, Pak. Kok anehnya, orang yang jelas-jelas meruntuh agama kita jadikan sahabat, Pak. Kita ajak makan, kita bayarin makannya. Kita ajak main catur sampai pagi. Kita tahu ini orang nggak sholat, Pak. Dia sedang meruntuh agama kita. Kalau kita yakin dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu kita akan hentikan kebiasaan buruknya untuk meruntuh agama. Gimana kira-kira, Pak? Kalau ada berapa orang anak muda datang ke masjid, lalu memukul-mukul tiang masjid, meruntuh masjid, diam atau jihad? Takbir! Wah, kurang ajar nih katanya. Ini orang lagi runtuh masjid, terus antum datang, bang, tunggu sebentar, mau minum apa bang? Kopi, susu, teh. Orang meruntuh agama kita jadikan sahabat. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, maka mulai hari ini hadirin sekalian, perbaiki sholat. Orang yang memperbaiki sholatnya, dia sedang memperbaiki kehidupannya. Laki-laki berjamaah di masjid 5 waktu, wanita harus di awal waktu. Kenapa? Karena wanita ini punya tamu bulanan yang datang tiba-tiba. Jangan menunda-nunda sholat. Perbaiki sholat kita, perbanyak sholat-sholat sunnah, ya. Kemudian hadirin sekalian, yang paling penting lagi apa? Cintai para ulama. Ilmu seperti air, hanya mengalir ke tempat yang lebih rendah saja. Orang tinggi hati tak bertambah ilmunya. Orang kalau sombong bangga nambah ilmunya. Dia pikir dia hebat. Orang sombong tuh, Pak, dia pikir dia tinggi. Dia seperti orang di atas gunung. Dia pikir dia tinggi. Nah, tapi orang yang melihat dia itu kecil, Pak. Dan tidak ada satupun orang yang sombong yang Allah muliakan. Semua Allah hinakan. Coba perhatikan, Pak, orang-orang sombong. Kemarin di sosial media, saya perhatikan dalam 1 tahun 2 tahun ada beberapa orang sombong, Pak. Murah banget. Pamer-pamer semua. Oh, tuh pamer sombong. Saya hitung, coba lihat, sebentar lagi Allah hancurkan. Benar. Apa yang mau disombongkan, Pak? Apa? Kita punya apa, Pak? Nothing. Kita tidak punya apa-apa. Semua punya Allah. Ya, semua punya Allah. Kita hanya punya dosa, kelemahan, kesalahan. Nah, maka mulai hari ini hati mulai tawadukkan hati kita. Tawadukkan hati. Ini bukan berarti dengan meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, Pak, ya. Oh, itu kebatilan orang, oh saya lebih buruk, jangan biar. Dia bukan. Sampaikan yang benar itu benar, meskipun pahit, untuk kita pahit. Kadang-kadang menyampaikan kebenaran ini, Pak, tantangannya ngeri, Pak. Saya hanya menyampaikan kebenaran masalah la ilaha illallah, tauhid, Pak. Saya dibully di bazar, Pak. Dibaci maki, Pak. Rasulullah kadang-kadang menyampaikan la ilaha illallah, Pak, mau dibunuh, Pak. Diludahin. Ya. Tapi kemarin saya ketemu guru saya di Padang. Dia cuma bilang gini, Der, kalau kau masih takut mati, kamu masih takut masuk penjara, berhenti kau jadi dai. Itu aja nasihatnya. Berhenti kamu jadi dai. Sekarang semua kita ketakutan. Ketakutan, apa yang ditakutkan? Padahal kematian dalam genggaman Allah, betul nggak? Satu dunia membunuh kita tak akan mampu tanpa izin Allah. La ilaha illallah. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi pasti akan terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi, tidak akan terjadi. Suka-suka Allah saja. Allah naikkan, Allah turunkan. Allah muliakan, Allah hinakan. Allah naikkan raja-raja, Allah turunkan raja-raja. Allah kuasa memuliakan orang biasa tanpa jadikan dia raja. Allah berkuasa menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Allah berkuasa membahagiakan orang miskin tanpa memberi dia harta. Allah pun berkuasa menyusahkan orang kaya tanpa mengambil hartanya. Siapa saja yang tidak beriman kepada Allah, tidak beramal saleh, pasti hidupnya susah. Pasti hidupnya susah. Sekaya apapun dia, setinggi apapun jabatannya, seterkenal apapun dia, sebanyak apapun followersnya, kalau dia tidak beriman dan beramal soleh, pasti Allah berikan kehidupan yang sempit. Tapi siapa yang beriman dan beramal soleh, baik dia laki-laki ataupun wanita, pasti Allah akan berikan hayatun thayyibah, diberikan kehidupan yang baik.